Halo Bapak dan Ibu, izinkan saya bertanya satu hal sederhana. Kalau suatu hari tubuh kita tiba-tiba tidak bisa digerakkan, siapa yang paling kita khawatirkan? Pertanyaan ini sering saya ajukan kepada pasien lansia saya, dan hampir semua menjawab hal yang sama. Keluarga dok, saya takut merepotkan anak-anak. Stroke datang tanpa permisi. Tidak peduli kita sedang apa lagi. Tidur, lagi duduk santai, bahkan lagi ngobrol dengan cucu. Yang lebih menakutkan adalah stroke sering tidak menunjukkan tanda apapun sebelumnya. Tapi inilah kabar baiknya. Selama bertahun-tahun saya menangani pasien lansia, saya melihat sendiri bahwa stroke bukan hanya bisa diobati, tapi jauh lebih mudah dicegah. Bahkan ada 5 kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele, padahal diam-diam mampu menurunkan risiko stroke secara drastis. Kebiasaan ini tidak butuh obat mahal, tidak butuh alat khusus, dan bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan yang sudah memiliki tekanan darah tinggi atau riwayat keluarga stroke. Hari ini, saya, Dr. Indri, ingin membagikannya kepada Bapak Ibu. Karena saya percaya, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menentukan apakah kita akan tetap sehat atau justru menjadi beban keluarga nanti. Mari kita mulai pembahasan penting ini. Kesehatan Bapak Ibu terlalu berharga untuk ditunda. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap kali saya membuka praktik pagi-pagi, ada satu pola menarik yang sering saya temui pada pasien lansia. Keluhan tekanan darah yang tiba-tiba naik saat bangun tidur. Kadang mereka bilang, "Dok, saya tidak merasa apa-apa, tapi pas cek tensi kok bisa tinggi ya?" Keluhan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Menurut banyak data kesehatan dunia, termasuk American Heart Association dan WHO, tubuh manusia memang mengalami lonjakan tekanan darah alami di pagi hari. Biasanya antara pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Ini disebut morning blood pressure surge. Lonjakan kecil sebenarnya normal, tapi jika terlalu tinggi, disitulah resiko stroke mulai meningkat. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Surya, usia 67 tahun. Beliau orangnya aktif, suka berkebun, dan jarang mengeluh sakit. Suatu hari, tensinya mendadak 175/95 saat bangun tidur. Tidak ada pusing, tidak ada nyeri, tapi tubuhnya terasa agak berat. Saat beliau datang, saya jelaskan bahwa kondisi seperti ini sering terjadi karena kebiasaan kecil yang dilakukan sebelum tidur maupun setelah bangun, misalnya kurang minum sepanjang hari, makan asin di malam hari, langsung bangun dari posisi tidur tanpa persiapan, begadang, atau stres yang tidak disadari. Hal-hal sederhana itu bisa membuat pembuluh darah lebih kaku, sehingga saat pagi tiba, tekanan darah ikut melonjak. Di beberapa literatur kesehatan, khususnya dari European Society of Cardiology, disebutkan bahwa mengontrol momen pagi hari sangat berpengaruh terhadap penurunan resiko stroke. Bahkan ada studi menarik dari Jepang yang menunjukkan bahwa kebiasaan ringan seperti bangun perlahan, duduk dulu 1-2 menit, lalu minum segelas air hangat mampu membantu tubuh menstabilkan tekanan darah sebelum aktivitas dimulai. Kebiasaan ini saya terapkan ke Pak Surya. Dan dalam waktu 2 minggu,
tensi paginya turun stabil ke 135/85. Bukan karena obat tambahan, tapi karena perbaikan rutinitas kecil yang beliau lakukan dengan disiplin. Inilah alasan bab 1 ini sangat penting. Karena sebelum kita bicara tentang langkah besar mencegah stroke, kita harus memahami dulu bagaimana tubuh bekerja di momen paling rawan, pagi hari. Dengan memperbaiki rutinitas sederhana, Bapak Ibu sudah mengambil satu langkah besar menuju pencegahan stroke. Kita lanjut ke kebiasaan berikutnya yang tak kalah penting. Banyak dari pasien saya awalnya meremehkannya, tapi setelah melakukannya, perubahan kesehatannya benar-benar terasa. Bapak dan Ibu, saya sering bertanya kepada pasien lansia yang datang kontrol. Dalam satu hari, kira-kira minum berapa gelas air? Dan hampir selalu jawabannya sama. 2 gelas, Dok. Kadang hanya 1, soalnya nggak haus. Ini adalah salah satu pola paling berbahaya yang sering terjadi tanpa disadari. Rasa haus memang berkurang seiring bertambahnya usia, menurut berbagai penelitian dari National Institute on Aging. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan, tetapi sensor haus yang memberi sinjal bahwa kita perlu minum menjadi lebih lemah. Akibatnya, banyak lansia yang mengalami dehidrasi ringan setiap hari tanpa terasa. Saya teringat seorang pasien ibu-ibu, namanya Bu Ratna, usia 63 tahun. Beliau datang dengan keluhan sering lemas, pusing ringan, dan jantung berdebar kalau bangun dari duduk. Awalnya beliau kira itu gejala kolesterol atau tensi tinggi. Tapi setelah kami cek, ternyata penyebab utamanya hanya dehidrasi kronis. Yang mengejutkan, banyak penelitian menunjukkan hal serupa. Mayo Clinic, Harvard Health, dan European Hydration Institute menyebutkan bahwa dehidrasi bisa membuat darah menjadi lebih kental. Dan ketika darah lebih kental, jantung harus bekerja lebih keras memompa. Disinilah resiko stroke dan gangguan sirkulasi mulai meningkat. Saya jelaskan ke Bu Ratna bahwa dehidrasi tidak selalu berarti mulut kering atau kehausan. Pada lansia, tanda-tandanya justru bisa muncul dalam bentuk cepat lelah, tekanan darah tidak stabil, kaki terasa berat, detak jantung mudah meningkat, sulit konsentrasi, atau mudah kram. Beliau terkejut karena semua gejala itu sering beliau alami. Dan beliau bilang, "Dok, saya kira itu cuma karena faktor umur." Padahal, minum air adalah kebiasaan paling sederhana yang bisa menjaga pembuluh darah tetap lentur dan aliran darah lebih lancar. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa cukup minum air dapat menurunkan resiko kejadian kardiovaskular, terutama pada orang yang sebelumnya kurang cairan. Saya sarankan Bu Ratna melakukan satu perubahan kecil. Mulai hari dengan 1 gelas air hangat, lalu 2 gelas lagi sebelum makan siang, dan sisanya dibagi sore malam. Bukan minum banyak sekaligus, tapi cukup dan bertahap. Dalam waktu seminggu, beliau datang lagi dan berkata, "Dok, kok badan saya enteng ya? Tensi saya pagi-pagi lebih stabil." Itulah kekuatan dari kebiasaan kecil yang sering kita abaikan. Banyak lansia khawatir kalau minum banyak air akan sering bolak-balik ke kamar mandi. Itu benar, tapi justru itu tanda bahwa ginjal bekerja baik dan aliran darah terjaga. Yang penting, minumnya jangan sekaligus banyak, tapi sedikit-sedikit sepanjang hari. Kebiasaan sederhana ini sudah saya sarankan ke puluhan pasien,
dan hampir semuanya merasakan perubahan. Lebih segar, tensi lebih stabil, dan kaki tidak mudah berat. Setelah kita memahami pentingnya hidrasi, di bab berikutnya kita akan masuk ke kebiasaan lain yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar terhadap kesehatan pembuluh darah. Ini adalah kebiasaan yang dulu sering dilakukan orang-orang zaman dulu dan ternyata sangat bermanfaat untuk mencegah stroke. Bapak dan Ibu, dari semua kebiasaan sehat yang saya sarankan ke pasien lansia, ada satu yang paling sering diremehkan, padahal efeknya luar biasa besar. Berjalan kaki 10-15 menit setiap hari. Saya tahu, banyak pasien yang langsung berkata, "Dok, saya malas bergerak, kaki suka pegel." Atau, "Dok, saya sudah tua, apa masih ada gunanya jalan kaki sedikit?" Justru karena sudah bertambah usia, jalan kaki justru menjadi obat alami terbaik. Menurut American Heart Association, berjalan kaki ringan selama 10 hingga 20 menit dapat meningkatkan aliran darah ke otak, menurunkan tekanan darah, melatih kelenturan pembuluh darah, memperbaiki fungsi jantung, dan mengurangi resiko stroke hingga 20-30%. Saya masih ingat seorang pasien pria, Pak Darto, usia 68 tahun. Beliau datang dengan keluhan sering mati rasa di ujung jari tangan, cepat pusing kalau bangun dari tempat tidur, dan kaki terasa berat. Setelah pemeriksaan, penyebabnya kombinasi antara tekanan darah tidak stabil dan sirkulasi yang kurang lancar. Waktu itu saya tanya, "Pak, sehari-hari aktivitasnya apa?" Beliau menjawab sambil tersenyum kecil, "Banyak duduk, Dok. Kalau keluar rumah, paling ke warung depan, itu pun naik motor." Saya kemudian menceritakan penelitian dari Harvard Medical School yang menyebutkan bahwa duduk terlalu lama membuat aliran darah lambat, sehingga pembuluh darah lebih kaku dan resiko penggumpalan darah meningkat. Bahkan, WHO memasukkan kebiasaan duduk lama sebagai salah satu faktor resiko utama stroke dan penyakit pembuluh darah. Saya beri beliau tugas kecil, jalan kaki 10 menit setelah sarapan, 5 menit sore hari, dan 1 menit peregangan ringan di antara waktu duduk. Beliau mengangguk, tapi saya tahu beliau ragu. Namun 2 minggu kemudian, saat kontrol, wajahnya terlihat jauh lebih cerah. Ia berkata, "Dok, saya pikir ini nggak akan ngaruh. Tapi ternyata kepala saya lebih ringan, tangan saya sudah jarang kesemutan." Dan memang benar, banyak penelitian menyatakan bahwa perubahan kecil dalam aktivitas fisik dapat meningkatkan elastisitas pembuluh darah dalam hitungan minggu. Gerakan ringan seperti jalan kaki membantu memompa darah ke seluruh tubuh, mengurangi resiko penyumbatan, dan membantu stabilisasi tekanan darah. Yang menarik, berjalan kaki tidak harus jauh, tidak perlu 5.000 atau 10.000 langkah. Bagi lansia, yang penting adalah frekuensinya, bukan jaraknya. Jalan pendek tapi rutin jauh lebih bermanfaat daripada jalan jauh tapi jarang. Saya sering menyarankan pola sederhana ini. 3 menit pemanasan, 10-15 menit jalan santai bukan cepat, 2 menit pendinginan, tambah peregangan ringan jika mampu. Ini cukup untuk membantu jantung memompa lebih stabil dan menjaga aliran darah tetap lancar. Yang sering membuat saya tersenyum, banyak pasien awalnya mengeluh malas bergerak, tetapi setelah 1 atau 2 minggu rutin jalan kaki, hampir semua berkata, "Dok, kok badan saya jadi enakan ya? Tidur saya lebih nyenyak." Begitulah tubuh kita bekerja. Ia hanya membutuhkan sedikit gerakan teratur untuk memperbaiki sistemnya.
Dan setelah memahami pentingnya hidrasi serta bergerak ringan, di bab berikutnya kita akan masuk ke kebiasaan kesehatan yang paling sering saya tekankan ke pasien lansia. Sebuah kebiasaan kecil yang mungkin Bapak Ibu lakukan tanpa sadar, tapi ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap tekanan darah dan risiko stroke. Bapak dan Ibu, dari semua keluhan yang paling sering saya dengar dari pasien lansia, ada satu yang hampir selalu muncul. Dok, saya susah tidur. Tidur saya nggak pernah nyenyak. Dan saya selalu mengatakan hal yang sama. Kalau tidur ibu bapak terganggu, maka pembuluh darah ikut terganggu. Jantung ikut bekerja lebih berat. Otak pun tidak mendapatkan waktu pemulihan. Banyak orang mengira tidur hanya soal istirahat. Padahal, menurut National Institutes of Health, tidur adalah proses pembersihan otak, tempat tubuh mengurangi peradangan, menyeimbangkan tekanan darah, dan memperbaiki fungsi pembuluh darah. Kekurangan tidur kronis bisa meningkatkan resiko stroke hingga 40%, berdasarkan penelitian di European Heart Journal. Saya jadi teringat seorang pasien wanita, Ibu Sri, usia 63 tahun. Keluhannya sederhana, cepat cemas, jantung sering berdebar, kepala mudah berat, dan tekanan darah sering naik di malam hari. Ketika saya telusuri, ternyata sudah bertahun-tahun ia tidur hanya 4 hingga 5 jam per malam. Waktu itu, saya menjelaskan begini, Ibu, tubuh kita itu seperti rumah yang punya petugas kebersihan malam. Kalau Ibu tidur cukup, petugas itu bekerja maksimal. Tapi, kalau Ibu tidak tidur, sampahnya menumpuk. Itu yang membuat aliran darah jadi tidak stabil. Ia hanya mengangguk pelan. Mungkin baru benar-benar paham. Saya berikan program sederhana yang disebut Sleep Hygiene, sebuah kebiasaan tidur sehat yang direkomendasikan banyak organisasi kesehatan dunia, termasuk CDC dan Harvard Sleep Medicine. Matikan TV atau HP 30-60 menit sebelum tidur. Cahaya biru membuat otak tetap aktif. Gunakan lampu redup menjelang tidur. Ini memberi sinyal pada tubuh untuk memproduksi melatonin, hormon tidur. Hindari tidur siang lebih dari 20 menit. Tidur siang terlalu lama membuat tubuh sulit merasa mengantuk malam hari. Minum air hangat atau teh herbal tanpa gula seperti chamomile. Ini membantu menenangkan sistem saraf. Buat ritual kecil sebelum tidur, seperti peregangan 2 hingga 3 menit atau membaca buku ringan. Seminggu kemudian, Ibu Sri kembali berkonsultasi sambil tersenyum. Dok, saya baru sadar ternyata tidur nyenyak itu nikmat ya. Kepala saya lebih enteng dan tensi saya lebih stabil. Dan itu bukan kebetulan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kualitas tidur yang baik menurunkan hormon stres, kortisol, yang selama ini menjadi musuh besar pembuluh darah. Kortisol yang tinggi membuat tekanan darah mudah naik dan pembuluh darah menjadi lebih kaku. 2 faktor utama pemicu stroke. Yang sering saya sampaikan kepada pasien lansia adalah ini. Tidur cukup bukan kemewahan. Ini adalah terapi alami yang sangat kuat. Sayangnya, banyak orang tua merasa tidur nyenyak itu mustahil. Padahal yang dibutuhkan bukan obat tidur, tapi rutinitas kecil yang konsisten. Dan disinilah pelajaran besar yang saya ingin titipkan. Stroke bukan hanya disebabkan satu hal besar. Ia muncul dari akumulasi kebiasaan kecil yang kita abaikan bertahun-tahun. Begitu pula pencegahannya dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Setelah memahami pentingnya hidrasi, gerakan aktif, dan tidur yang baik, kita semakin dekat pada inti pesan dari video ini, bahwa mencegah stroke tidak menuntut perubahan drastis. Cukup dengan memperbaiki rutinitas yang sudah kita lakukan setiap hari. Dan jika Bapak atau Ibu mau mulai hari ini, tubuh akan berterima kasih dalam waktu yang lebih cepat dari yang dibayangkan. Bapak dan Ibu, kalau dari tadi Anda merasa, wah, ternyata mencegah stroke itu tidak serumit yang saya kira, maka itu tanda bahwa hari ini Anda sudah mengambil langkah pertama menuju hidup yang lebih sehat.
Jadi, mulai sekarang, mari kita jaga tubuh dengan lebih sadar. Perbaiki kebiasaan kecilnya. Jalani pelan-pelan tapi konsisten, karena tubuh kita ini ibarat sahabat yang selalu memberi sinyal, tinggal bagaimana kita mau mendengarkannya. Sebelum video ini berakhir, saya punya satu permintaan kecil. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman seusia supaya lebih banyak yang terselamatkan dari risiko stroke. Satu klik dari Bapak Ibu mungkin bisa menyelamatkan satu nyawa. Dan jangan lupa, subscribe, aktifkan loncengnya, dan like video ini agar semangat edukasi kesehatan untuk lansia bisa terus hidup dan menjangkau lebih banyak orang. Ingat, kesehatan bukan sekadar umur panjang, tapi kualitas hidup yang tetap kuat dan bermakna. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu dari saya, Dr. Indri.